Hai saudara, apa kabar? Hari ini saya akan melanjutkan seri tutorial tentang Flex Scalper, satu expert advisor yang dapat membantu kita untuk bisa mendapatkan profit di forex market. Video ini merupakan kelanjutan dari seri tutorial video yang ini nih. Hari ini saya akan share tentang bagaimana cara membuka akun, kemudian mendownload EA dan memasangnya ke dalam VPS di MetaTrader. Kita langsung simak dan masuk ke materinya. Ini adalah part yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana setup dan instalasi dari Expert Advisor Flex Scalper. Baik, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu membuka akun MetaTrader terlebih dulu. Yang kedua, kita perlu sewa VPS-nya. Nah, VPS ini gunanya apa? VPS ini untuk mengkoneksi secara full time ya, secara real time dan 24 hours itu ke server MetaTrader. Bisa saja kita tidak perlu menyewa VPS, tetapi tidak disarankan kita menggunakan laptop atau komputer pribadi untuk dipasang EA yang bekerja 24 jam. Oke, berikutnya kita perlu menginstal MetaTrader di sini tentunya, dan langkah berikutnya adalah EA installation, dan yang terakhir adalah request activation. Ini untuk pengaktifasi EA-nya supaya dapat dipakai unlimited. Untuk langkah pertama, open MetaTrader account ini itu ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan semua, yaitu robotnya itu bisa free kalau membuka akun di broker yang mereka sudah tunjuk. Dan kalau ingin menggunakan broker yang teman-teman sudah punya, existing broker, itu harus berbayar. Ada 3 broker yang ditunjuk di sini, yaitu XM, HFM, dan 8cap. Dan saran saya, ini preferensi dari saya pribadi ya, ini tergantung dari balance yang teman-teman pakai. Kalau balance-nya itu atau dana yang teman-teman pakai itu 200 sampai 2000, ya ini cukup gede ya, itu pakai yang mikro saja atau sen. Akun mikro ini itu atau sen itu memungkinkan itu satu lotnya. Ini dalam hal ini tuh case-nya adalah XM yang mikro ya. Itu satu lotnya itu sama dengan 0,01 lot standar. Dan kalau minimum OP daripada akun mikro ini adalah 0,1. Jadi bisa mencapai itu bukaan posisi paling kecil itu adalah 0,001 lot. Sehingga 1/10 dari akun standar. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan akun standar itu balance-nya saya recommended itu untuk yang di atas 2000. Kalau akun broker lokal bagaimana? Yang pembukaannya lokal itu minimum buka lot itu adalah 0,1 lot. Sehingga kalau ini butuhnya ini 200 sampai 2000, kalau ini 2000, kalau yang lokal itu tinggal dikali 10 saja. Jadi minimum butuh dananya sekitar 20.000 US untuk memulai EA ini. Baik, yang kedua, kita perlu lakukan sewa VPS. Direkomend dari Flex Scalper menggunakan FXVM. Dan kalau kita baca di manualnya ya, itu disarankan menggunakan Windows Server yang 2012. Kemudian pilih paket sesuai kebutuhan, lokasi pilih latency yang terendah. Kemudian di situ nanti diinstal MetaTrader 4. Jadi latency ini seperti ini. Jadi misalkan kalau kita menggunakan broker HFM gitu ya, itu servernya mereka letaknya ada di Amsterdam, di Belanda. Jadi pilihlah, nanti ketika menyewa VPS itu pilihlah lokasinya itu regionnya di daerah, di dekat-dekat Belanda sana ya, di Amsterdam lah biasanya. Dan sehingga kenapa? Supaya latensinya rendah. Kalau latensi rendah itu, eksekusi yang terjadi di sini, ini nanti kan diteruskan ke pihak servernya dari broker, itu cepat gitu ya, nggak nge-lag. Yang berikutnya adalah EA installation, ini nanti gunakan file EX4 yang di-downloadnya dari VPS. Ini simple lah ya, kemudian kita bisa pakai preset file, nanti saya akan tuntun step by step-nya caranya bagaimana. Terakhir adalah kita request activation melalui link yang ada di sini. Kemudian berikutnya adalah kita dapat menggunakan yang namanya monitoring dan maintenance. Itu simple banget. Jadi kalau ini server VPS yang kita tadi sewa, ini kita bisa konekkan itu dengan menggunakan remote desktop dari laptop kita. Itu kita bisa lakukan itu restart VPS tiap minggunya. Jadi supaya memorinya refresh, supaya dia nggak nge-lag begitu, itu kita biasa refresh VPS tiap minggu. Ingat ya, jangan di shutdown karena ini memang ditujukan untuk jalan 24 jam. Berikutnya adalah kita dapat memonitor. Monitor ini sebenarnya hanya monitoring performance saja, bisa melalui HP, bisa melalui laptop. Kita install MetaTrader 4 dan untuk ngecek profitnya berapa atau sekarang masih floating berapa, seperti itu ya. Itu hanya untuk monitoring.
Oke, saya masuk ke bagian langkah yang pertama, yaitu tentang pemilihan akun. Kita masuk ke bagian trading, tipe akun trading. Ada beberapa akun trading. Dan ini yang tadi saya bilang ya, tipe akunnya ini ada yang mikro, standar, dan ultra low. Dan saran saya, ini khusus yang mikro, kalau Anda lihat itu ada besaran kontraknya kan 1 lot 1000, dan ini 0,1 lot minimum volume trading. Ini artinya yang tadi saya bilang itu, 0,001 pembukaannya. Dan kemudian ada leverage-nya itu bisa mencapai 1:1000. Jadi kalau robot DCA atau martingale itu membutuhkan leverage yang tinggi. Disarankan adalah 1:500 minimum itu. Dan di sini itu cukup ya, bisa 1000, itu sangat menolong di dalam menjaga free margin-nya. Kemudian ada hal kedua yang perlu saya tekankan di sini bahwa di XM ini memiliki tipe akun Islami. Jadi nanti setelah Anda buka akun, request untuk akun Islamic account, sehingga itu menjadikannya swap free. Dan ini penting sekali supaya nggak kena swap atau biaya menginap setiap harinya. Saya lanjut ke HFM. Ini kalau kita masuk ke perbandingan akun, itu ada beberapa tipe akun di sini. Yang mikro ini sebenarnya beda dengan yang Jadi di sini nih nggak ada akun sen, nggak ada akun yang 0,001, nggak ada. Minimum adalah 0,01. Jadi saran saya kalau Anda pakai HFM adalah pilih yang premium. Ya, kenapa? Karena leverage-nya bisa 1:500. Kemudian ini nggak ada komisi. Kalau yang zero spread ini ada komisi. Jadi terserah antara ini atau ini. Tapi saya prefer yang premium saja. Yang ketiga, kalau kita pakai broker lokal, ya HFX ya, kita masuk ke, ini adalah preferred saya kalau Anda mau pakai lokal. Masuk ke akun, perbandingan akun. Ini ada beberapa tipe, yaitu mini klasik, dan saya sarankan kalau sampai mau pengen pakai yang ini, pilih yang mini klasik. Leverage-nya 1:200, kalau kita lihat lebih detail, yang mini klasik ini itu minim nih ya, yang tadi saya katakan 0,1 ukuran open posisi paling kecilnya. Pendapat saya pribadi tentang broker-broker yang dipilih oleh FlexScalper ini, menurut saya XM dan Hive sendiri merupakan broker-broker yang besar. Ya, mereka regulated di luar negeri, ya bukan Bapepti ya, ingat ya. Kalau yang Bapepti saya sarankan yang HFX, tetapi memang sudah cukup lama berkecimpung di forex. Mereka ini salah satu yang broker besar di Eropa. Well, pilihan terserah di Anda, silahkan Anda pilih mana yang menurut Anda paling preferable. Berikutnya adalah pemilihan VPS. VPS singkatan dari Virtual Private Server. Ini sebenarnya hanya istilah di mana VPS ini akan berfungsi untuk menggantikan komputer yang kita pakai untuk connect ke broker. Jadi VPS ini tuh harus nyala 24 jam. Memang dia didesain untuk seperti itu. Kalau Anda lihat di sini beberapa paketnya itu ada pilihan lokasi. Ada London, New York, Chicago, Amsterdam, dan seterusnya. Pilihlah yang paling dekat. Kalau XM di London, kalau HFM itu di Amsterdam. Kalau 8cap di Tokyo. Jadi pilihlah nanti ketika kita mau execute ini ya, planning mau beli, nanti kita bisa pilih servernya, mau lokasinya di mana. Terus yang kedua, pilihlah sesuai kebutuhan. Kalau Anda cuma mau jalankan ngetes gitu ya, 1 EA, Anda pilih yang Lite VPS saja yang paling murah. Ya. Tapi kalau nanti ada sesuai, misalkan mau nambah lagi beberapa EA, ya Anda bisa naikkan paketnya. Untuk yang Lite sendiri ini bisa ini ya, 1-2 EA saja. Kalau dipasang 3, dipaksain juga bisa jalan sih. Tapi agak berat, nanti agak sedikit lagging biasanya ya, karena memorinya nggak kuat begitu. Harus naik nanti upgrade. Anda bisa cek juga latency di bagian sini ya, Anda lihat ke bawah, kemudian di bagian sini ini ada broker latency, tinggal diklik di sini, kemudian kita bisa ketik nama broker yang kita inginkan, misalkan XM seperti itu, nanti akan muncul XM ini ada di mana. Ini di London latensinya 3 millisecond. New York, kalau Anda pasang di New York 72, which is sebenarnya masih oke. Semua yang di bawah 100 millisecond itu masih oke. Tapi kalau Anda pasang di Tokyo, ini 229 millisecond nggak oke lagi. Ya nanti telat, nge-lag. Dari pengalaman saya pakai FXPM ini sudah cukup. Mungkin ada 2 tahun terakhir ini kali ya. 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, dan koneksinya stabil, jarang sekali, nggak pernah down, hampir nggak pernah down. Dan harganya juga nggak terlalu murah banget sih dibandingkan yang VPS lokal di Indonesia. Tapi kita dapat yang terbaik lah. Menurut saya VPS ini paling oke dibandingkan dengan VPS provider yang lain. Servisnya juga bagus sekali.
Tinggal kita chat atau tinggal kita email, pasti dibalas. Setelah kalian berhasil membuka akun di salah satu broker, nanti akan dapat terima email yang berisi account detail. Ya, account detail ini biasa berisi 3 hal. Yang pertama adalah nomor MT4 ID, ya, nomor MT-nya. Kemudian servernya di mana. Kemudian yang ketiga adalah password. Kalau di XM sendiri passwordnya nggak dikasih, tapi kita kan waktu buka akun itu dia nginput passwordnya. Jadi itu ada 3 hal yang perlu kita catat. Kemudian kalau kita sudah berlangganan VPS, juga nanti VPS-nya berisi 3 hal tersebut, yaitu IP address, ini, dengan portnya, pokoknya komplit seperti ini, kemudian username, kemudian password. 2 kredensial ini, broker dan VPS ini nanti kita akan gunakan untuk login. Untuk kita bisa connect ke server di VPS, kita membutuhkan satu program namanya Remote Desktop. Saya biasa menggunakan Microsoft Remote Desktop, ya, ini. Ini ya, Anda dapat klik di sini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini dan Anda tinggal download saja dan install di komputer Anda. Ada versi Windows ataupun ada versi yang Mac. Untuk menambahkan koneksi, Anda dapat masuk ke bagian sini nih, add, dari PC. Kemudian ada masukkan PC name-nya itu adalah IP address yang tadi ya, tinggal di copy paste, masukkan ke sini. Kemudian user account ini ada tambah klik tanda plus ini. Masukkan username-nya, kemudian masukkan password. Ini display name bebas ya, untuk nama ini opsional ya. Kemudian Anda tinggal proses saja, nanti akan terhubung ke VPS. Nah, setelah berhasil login ke VPS, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Dan hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah menginstall dari MetaTrader terlebih dulu. Caranya adalah Anda dapat buka itu Chrome, ya, buka Chrome-nya. Kemudian masuk ke websitenya dari broker yang Anda pilih tadi. Kemudian kalau contohnya dalam hal ini itu pakai XM, kemudian Anda pilih platform, Anda downloadnya dari sini. Jadi nggak perlu lagi transfer dari komputer di rumah atau laptop itu ke VPS lagi, tapi langsung download dari VPS. Pilih yang MetaTrader for PC, MT4, ya, jangan pilih yang MT5 karena nggak kompatibel. Pilih yang ini, kemudian lakukan instalasi seperti biasa. Kemudian yang kedua, itu Anda masuk ke websitenya FlexScalper, pilih download, kemudian Anda akan menjumpai layar seperti ini ya. Kemudian ini tinggal klik bagian kanan atas ini untuk mendownloadnya. Dan setelah download, sudah ke download seperti ini akan masuk ke folder download. Ya. Masuk ke sini. Kemudian Anda klik kanan dan Anda extract all. Masukkan ke folder yang baru. Nanti akan muncul di folder yang baru. Nah, setelah Anda menginstal dari MetaTrader, itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Sekarang berikutnya kita login atau connect ke akun kita di MetaTrader. Kita klik di sini, File, Login to Trade Account. Kemudian masukkan nomor MT4-nya yang tadi sudah kita dapat di email. Masukkan password dan masukkan servernya. Servernya ada banyak, tinggal pilih yang sesuai. Kemudian klik login. Bagaimana menginstal EA, FlexScalper? Nah, caranya seperti ini, saudara. Masuk ke folder yang tadi ya, yang sudah kita buka ini. Anda cari file yang namanya itu FlexScalper V2EX4. Ya, file EX4-nya ini kita klik kanan, copy. Kemudian kita buka layar yang ini ya, yang MetaTrader-nya. Kita masuk ke file, open data folder. Kemudian masuk ke MQL4, masuk ke expert, kita klik kanan di sini, kemudian kita paste, udah di copy di sini, oke? Kita balik ke layar ini dan kita masuk ke Expert Advisor, kita klik kanan, kemudian kita refresh, maka EA-nya sudah terinstall di sini nih. Langkah berikutnya, Anda dapat balik lagi ke sini ya, kemudian masuk ke bagian presets, double klik di sini. Kemudian ini ada copy sepenuhnya ya. Klik kanan, copy. Kemudian kita kopikan ke data folder yang lain. Di open data folder. Masuk ke MQL4. Kemudian ke bagian preset. Yang ini nih. Klik kanan dan paste di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah Anda dapat masuk ke bagian tools. Kemudian masuk ke option, kemudian pilih yang masuk ke tab
Ini ada banyak tab ya, pilih tabnya yang Expert Advisor di sini, kemudian ini dicentang, kemudian ini dicentang, allow web request, ini masukkan API flexscalper.com, klik OK. Ya, semua tutorial yang ada di sini itu saya hanya ikuti dari tutorial manual yang ada di FlexScalper ya. Anda dapat nge-review kembali dengan melihat manual yang ada di FlexScalper PDF-nya. Nah, teman semua, kalau kita lihat di manual PDF-nya dari FlexScalper, ini saya mengambil yang untuk micro accounts exam ya. Dan ini saya akan ambil yang part 2 ya, yang kedua ini. Itu kita pakai 4 pair ini. Jadi planningnya gini, saya akan install di 4 pair seperti ini, masing-masing 50, jadi total 200. Kemudian EA-nya saya akan jalankan pada mode normal, ya inverse-nya false. Leverage-nya kan kita tadi ambil, leverage-nya ini saya pakai 1000, jadi nggak masalah, karena the higher the better. Ini nanti saya akan pakai preset yang konservatif. Oke, bagaimana meng-apply-nya? Kita akan lihat seperti ini, saudara. Ini saya sudah login, saya sudah top up. Kalau Anda lihat balance-nya sudah 200. Kemudian ini kalau lihat abu-abu, ini artinya tidak applicable karena akun saya kan akun mikro. Jadi ini saya klik kanan, saya hapus semuanya ya, hide all. Kemudian saya klik kanan lagi dan saya show simbol. Saya akan pilih yang sesuai yang tadi, yaitu US CAT. Ini kita dapat enlarge yang ini ya. Sebentar ya, US CAT. Oke, ada 4 pair, kita sudah tambahkan. Kita close, dan ini ada muncul istilah seperti ini, USD CAT Micro, NZD JPY Micro. Nah, ini yang bisa kita apply. Kemudian kita hapus semua catnya yang ada di sini. Kita buka menggunakan yang baru. Cat, klik kanan, cat window, klik kanan ke sini, kita pilih yang ini. Klik kanan ke sini, kita pilih yang ini. Ya, kemudian supaya nggak numpuk-numpuk begini, kita pilih yang ini nih, klik tombol ini, arrange window. Ya, supaya lebih enak terlihat. Time frame-nya bebas, dalam hal ini kan semua pakai H1. H1 nggak masalah ya. Kemudian berikutnya, kita tinggal klik di sini yang FlexScalper-nya ini, kemudian kita drag ke salah satu dari cat yang sudah kita buka. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, saudara. Kita tinggal masuk ke common, pastikan semuanya kecentang. Kemudian masuk ke inputs. Nah, untuk input sendiri kita dapat menggunakan preset yang sudah ada. Jadi kita klik load. Kita pilih yang konservatif, ya yang ini, micro, exam, konservatif. Kemudian setelah kita apply, itu semuanya akan tampil seperti ini. Dan ini settingnya terserah, Anda bisa utak-utik, Anda bisa ubah. Kemudian tinggal Anda klik OK saja. Dan ketika otomatis akan kebuka, ini langsung jalan EA-nya ya, seperti dari sini ini langsung ambil posisi buy di sini. Ini kemudian ada, kalau Anda lihat di sini ada expired date-nya. Nah, expired date ini nanti ini berlaku 1 minggu dari tanggal hari ini. Dan kalau nanti sudah diaktifasi, nomornya didaftarin, itu akan unlimited period-nya. Pastikan kalau sudah berhasil itu nanti akan ada smiley di pojok kanan atas ini, ada simbol atau logonya smiley-nya tersenyum seperti ini ya. Kita tinggal apply ke yang lain-lain. Jadi drag ke sini, kemudian load. Oke, dan kita klik OK. Nanti kalau Anda lihat di sini, di bagian bawah ini, itu masing-masing akan buka posisi sesuai dengan, ini ada yang buy, sell, buy, sell. Kita bisa lihat di bagian komen, ini ada tulisannya FlexScalper versi 20. Jadi sudah open posisi semuanya, kita tinggal monitor saja nanti. Instalasi sudah berhasil, dan kita bisa monitor dari HP kita. Loginnya sama persis seperti biasa, ada dapat download di App Store atau Play Store, kemudian connect ke server. Nah, untuk cara maintenance dari VPS ini, itu simple sekali. Ini kita tutup dulu ya, yang tadi kita buka beberapa window, ini kita tutup dulu. Ini juga saya tutup ya, supaya nggak makan memori. Kemudian kalau mau restart, itu pastikan di hari weekend, Sabtu atau Minggu, itu tinggal masuk ke sini, kemudian klik
Anda tinggal klik restart. Dan jangan lupa setelah restart selesai, prosesnya nanti makan waktu 1 menitan, begitu 2 menit. Anda login kembali dan pastikan semua berjalan seperti normal, seperti biasa ya. Jadi jangan sampai ketika Anda restart, kemudian MetaTrader-nya nggak nyala, nanti robotnya mati. Jadi pastikan itu jalan dengan baik kembali setelah di restart. Lakukan seminggu sekali supaya kondisi VPS-nya itu sehat. Jadi nggak nge-lag dan memorinya nggak kemakan habis. Biasanya itu yang kita jagai. Dan jangan lupa teman-teman semua, sebagai langkah terakhir, kalian perlu mengaktifkan Flex Scalper-nya. Jadi masuk ke website-nya, kemudian klik Activation, tulis nama, email, kemudian broker apa yang dipakai, dan MT number-nya. Nanti dari pihak Flex Scalper akan memverifikasi MT4 number-nya, dan kalau memang itu verified, artinya kalian buka under mereka begitu ya, itu nanti akan diaktifasi dan unlimited. Jadi dapat digunakan unlimited. Nanti kalau kalian misalkan mau nambah MetaTrader baru, lakukan lagi prosesnya yang sama. Jadi tidak dibatasi berapa jumlah MetaTrader yang dapat digunakan. Nah, kalau teman-teman lihat prosesnya yang ini ya, 1-4 ini, yang nomor 1 relatively gampang, nomor 2 relatively gampang lah ya. Yang nomor 3 ini memang agak butuh skill high-tech, artinya butuh skill IT yang buat ngutak-ngutik server dan segala macam. Ini kami bisa bantu teman-teman supaya dapat memudahkan kalian semua untuk bisa menggunakan AI ini. Nanti tinggal email ke saya, nanti kita bisa bantu untuk proses instalasinya. Baik, itu saja, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti masih ada video lebih lanjut untuk sambungan dari tutorial yang ini. Terima kasih saudara atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.